Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria. Hari ini kita masih akan belajar matematika mengenai soal perkalian dan pembagian pecahan. Langsung ke nomor 1 halaman 43. Hasil dari 2/3 dikali 3/8 sama dengan titik-titik. Untuk perkalian, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 8 hasilnya 24. Kemudian kita sederhanakan nilainya. 6 dan 24 bisa kita bagi dengan 6. 6 dibagi 6 hasilnya sama dengan 1. 24 dibagi 6 hasilnya sama dengan 4. Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Perhatikan operasi perkalian berikut. Operasi perkalian yang hasilnya 2/3 adalah, kita harus hitung semua kunci jawabannya. Yang A, 1/2 dikali 2/3 hasilnya sama dengan 1 dikali 2 hasilnya 2 per 2 dikali 3 hasilnya 6. Jika disederhanakan hasilnya menjadi 2 dan 6 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti bukan jawabannya. Lihat jawaban yang B. 1/3 dikali 1/3. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi sama dengan 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 1 hasilnya 4 per 3 dikali 1/3 sama dengan 4 dikali 1 hasilnya 4, 3 dikali 3 hasilnya 9. Ini juga bukan jawabannya. Yang C, 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/4 dikali tadi 1/3 jika diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 4/3 sama dengan 1 dikali 4 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Jika disederhanakan sama-sama kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ini juga bukan jawabannya. Jawaban yang D, 1/3 dikali 1/2 sama dengan 4/3 dikali 1/2 sama dengan 4 dikali 1 hasilnya 4. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2, hasilnya 2/3. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 3. Hasil dari 8 1/3 dibagi 5/6 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama adalah kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 8 1/3 diubah menjadi 3 dikali 8 hasilnya 24 ditambah 1 hasilnya 25 per 3 dibagi 5/6. Ingat, pada pembagian dengan pecahan itu artinya perkalian terbalik dari pecahan tersebut. Kebalikan dari 5/6 adalah 6
per 5. Kita tuliskan 25 per 3 dikali kebalikannya 6 per 5. Hasilnya sama dengan, agar lebih cepat kita bisa langsung bagi 6 dan 3. 6 sebagai pembilang kita bagi dengan 3, hasilnya 2. 3 sebagai penyebut kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Menjadi 25 per 1 dikali 2 per 5. 25 dikali 2 hasilnya 50 per 1 dikali 5 hasilnya 5. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Jawabannya yang D. Soal nomor 4. Hasil pembagian yang hasilnya 2 per 3 adalah, ini kita harus hitung satu persatu lagi jawabannya. Yang A, 1 per 2 dibagi 1 per 3 sama dengan 1 per 2 dikali kebalikan dari 1 per 3, yaitu 3 per 1. Hasilnya sama dengan 1 dikali 3, hasilnya 3 per 2 dikali 1, hasilnya 2. Kita buat menjadi pecahan campuran, hasilnya 1 per 2. Jadi yang A bukan jawabannya. Yang B, 1 per 3 dibagi 1 per 3. 1 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 3 dikali 1 hasilnya 3, ditambah 1 hasilnya 4 per 3 dikali kebalikan dari 1 per 3, yaitu 3 per 1 sama dengan 3 dengan 3 bisa habis dibagi, sisanya 4 per 1 atau sama dengan 4. Ini juga bukan jawabannya. Berikutnya yang C, 1 per 4 dibagi 1 per 3. 1 per 3 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, sama dengan 1 per 4 dibagi 1 per 3 dijadikan pecahan biasa, hasilnya 4 per 3 sama dengan 1 per 4 dikali kebalikan dari 4 per 3, yaitu 3 per 4. Hasilnya sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3, 4 dikali 4 hasilnya 16. Ini juga bukan jawabannya. Berikutnya 1 per 3 dibagi 1 per 2. 1 per 3 kita jadikan pecahan biasa menjadi 4 per 3 dikali kebalikan dari 1 per 2 adalah 2 per 1 sama dengan 4 dikali 2 hasilnya 8 per 3 dikali 1 hasilnya 3. Jika kita jadikan pecahan campuran hasilnya 2 per 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5 mengenai pecahan desimal. Hasil dari 1,2 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Perhatikan pada bilangan pertama ada satu angka di belakang koma, dan di bilangan kedua ada 2 angka di belakang koma. Maka nanti hasilnya akan ada 3 angka di belakang koma. Kita untuk lebih mudah, kita bisa gunakan cara susun pendek. Kita hitung 1,2 kita tulis 12 saja, tidak perlu pakai koma.
0,25 kita tuliskan juga 25 saja, tidak perlu menggunakan koma. Kemudian kita kalikan 2 dikali 5 hasilnya 10. Satuannya kita tulis, satunya kita simpan. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya 5 ditambah 1 hasilnya 6. Kita tuliskan di sini. Berikutnya 2 dikali 2 hasilnya 4. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian kita jumlahkan. 0 turunkan 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nolnya kita tulis, satunya kita simpan. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi 300. Karena pada hasil akan ada 3 angka di belakang koma, maka kita tuliskan 003 atau boleh 30. Maka kita tuliskan ketiga angka ini pada tempat yang tersedia, yaitu 300. Di depan koma kita beri angka 0. Jadi hasilnya 0,300. Karena angka 0 di belakang koma tidak berarti, bisa kita tuliskan menjadi 0,3. Berarti jawabannya yang D. Soal nomor 6. Operasi perkalian yang hasilnya 0,4 adalah, kita harus cari jawabannya satu persatu dari kunci jawaban yang kita hitung. Yang A, 1,2 dikali 0,2. Hasilnya akan ada 2 angka di belakang koma. Sama dengan, kita siapkan dulu tempatnya. Kemudian kita hitung 12 dikali 2. Hasilnya 24. Kita bisa langsung tuliskan di sini 24. Kemudian beri 0 di depan. 0,24 bukan jawaban yang diminta. Jadi yang A bukan jawabannya. Yang B, 0,5 dikali 0,8. Hasilnya akan ada 2 angka di belakang koma juga. 5 dikali 8 hasilnya 40. Kita tuliskan di tempat yang tersedia. Kemudian kita beri 0 di depan. Hasilnya 0,40. Ingat, 0 di belakang koma tidak berarti. Ini artinya jawaban yang diminta sesuai. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Hasil dari 3,2 dibagi 1,25 sama dengan titik-titik. Salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian pecahan desimal adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Jika ada 1 angka di belakang koma, itu artinya per 10. Kemudian komanya kita hilangkan. Angka dasarnya adalah 32. Dibagi 1,25. Ada 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Kemudian kita tuliskan semua angkanya tanpa koma, yaitu 125 per 100. Hasilnya sama dengan 32 per 10. Tanda baginya berubah menjadi kali. Kemudian pecahannya berubah menjadi kebalikannya, yaitu 100 per 125. 100 dibagi 10, hasilnya 10. 10 dibagi 10, hasilnya 1. Jadi 32 per 1
dikali 10 per 125. Kita kalikan. 32 dikali 10 hasilnya 320 per 1 dikali 125 hasilnya 125. 320 per 125 bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 5. 320 dibagi 5 hasilnya 64. 125 dibagi 5 hasilnya 25. Untuk mengubah kembali menjadi pecahan desimal, kita harus membuat penyebutnya menjadi kelipatan 10. Di sini kita akan buat menjadi 100. Maka 25 dikali 4 untuk menjadi 100. 64 juga kita harus kalikan dengan 4. Hasilnya sama dengan 64 dikali 4 hasilnya 256 per 25 dikali 4 hasilnya 100. Kita tuliskan angkanya 256 terlebih dahulu. Kemudian di sini adalah per 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Kita jalankan komanya dari kanan ke kiri. 1, 2. Hasilnya menjadi 2,56. Jawabannya yang B. Nomor 8. Operasi pembagian yang hasilnya 3,5 adalah, kita harus hitung satu persatu kunci jawabannya. Yang A, 1,4 dibagi 0,4. Untuk lebih mudah, kita buat menjadi pecahan biasa saja. 1,4 ada satu angka di belakang koma, artinya per 10. Angkanya kita tuliskan kembali tanpa koma menjadi 14. Dibagi 0,4 menjadi 4 per 10. Sama dengan 14 per 10. Tanda baginya kita ubah menjadi kali. Kemudian pecahannya kita balik. 10 per 4. Sama dengan 10 dengan 10 habis menjadi 14 per 4. 4 jika kita akan buat menjadi kelipatan 10 adalah dikali 25, hasilnya 100. 14 juga kita kalikan dengan 25, hasilnya sama dengan 14 dikali 25, hasilnya 350 per 4 dikali 25, hasilnya 100. Kita tuliskan dulu angka pembilangnya 350. 2 angka di belakang koma kita jalankan dari kanan ke kiri. 1, 2. Hasilnya 3,50. 0 di belakang koma tidak ada artinya. Hasilnya menjadi 3,5. Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Nina memiliki 1/1/2 liter susu. Kita tuliskan 1/1/2 liter. Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas. Setiap gelas berisi 1/4 liter. Ini artinya dibagi 1/4. Banyak gelas yang dibutuhkan Nina adalah sama dengan 1/1/2 jika dijadikan pecahan biasa menjadi 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3/2 dikali kebalikan dari pecahan ini menjadi 4/1 sama dengan 3 dikali 4 hasilnya 12/2 dikali 1 hasilnya 2 sama dengan 12/2 artinya 12 dibagi 2.
Hasilnya 6. Jawabannya yang A. Soal terakhir, Ali membuat teh di teko besar dengan volume 3,5 liter. Teh tersebut akan dituang ke dalam gelas dengan rata-rata isi setiap gelas 0,125 liter. Gelas yang dibutuhkan adalah titik-titik buah. Ini artinya 3,5 dibagi 0,125 liter. Hasilnya sama dengan, kita bisa ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3,5 menjadi 35/10 karena ada satu angka di belakang koma. Kemudian dibagi 0,125 artinya per 1000 menjadi 125/1000 sama dengan 35/10. Pembagiannya kita ubah menjadi perkalian, kemudian pecahannya kita balik menjadi 1000/125. 1000 dibagi 10 hasilnya 100, 10 dibagi 10 hasilnya 1. Sama dengan 35 dikali 100 hasilnya 3500 per 1 dikali 125 hasilnya 125. 3500 dibagi 125 hasilnya 28. Jawabannya yang D. Demikianlah pembahasan kita mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga semuanya sukses dalam ujian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.